Satu lagi bukti Donditan emang dodong atau oon atau tolol atau bodoh ya. Boleh bahkan dibilang boleh sampai taraf idiot ya. Itulah Donditan. Ya. Kita buka dulu ini videonya ya. Saya baru bukakan ada 2 video. Video yang satunya dulu ini. Dia perasaan dia orang pintar tetapi dia orang paling tolol semuka bumi ini. Dia hanya pintar di depan babi dan kera. Iya. Ya. Lu kalau di jalan Muhammad kasihlah musuhmu. Iya. Ya. Lu kalau di jalan dirampok, gimana caranya ngasih perampok itu? Kalau ketemu perampok, lu di jalan ditodong, diminta duit. Gimana caranya lu mengasihi penodong itu gitu? Kasih semua dompetnya. Ini kalau perlu handphone ambil. Laporin polisi. Ini kalau perlu nih kartu ATM atau apa segala macam. Lu lapor polisi nggak? Lapor polisi. Kenapa lapor polisi? Karena lu bersalah. Nah, karena lu minta keadilan kan? Iya. Lu terima nggak diambil semua barangnya sama perampok itu? Nggak terima kan? Iya. Berarti gimana? Lu lapor polisi, lu minta keadilan kan? Berarti lu mengasihi perampok lu nggak? Kalau mengasihi itu apa sih? Kira-kira gimana sih mengasihi? Kalau lu mengasihi ibu lu gimana? Kalau perlu kita kasih makan, ya kan? Sakit kita rawat. Sekarang kalau udah jadi mengasihi musuhmu gimana caranya gue tanya? Nah, saya juga bingung. Berarti lu selama ini jadi Kristen bingung dong. Kasihilah musuhmu. Awas. Iya. Ya. Lu kalau di jalan dirampok. Ya. Nah. Kawan-kawan lihat betapa bodohnya Donditan ini. Makanya aku bilang sampaikan kepada dia. Kata Tang Debater, kau manusia paling cerdas di bumi dan luar angkasa. Tapi di hadapan babi dan kera. Di hadapan babi dia cerdas kawan dengan kera. Ya. Nah, kalau di hadapan orang Kristen, dia itulah manusia paling tolol semuka bumi. Dia bertanya, kasihilah musuhmu. Kalau kau sedang dirampok atau dibegal atau apa ya. Rampok artinya itu menggunakan sebuah senjata. Dia mengambil uang harta benda kita dengan kekerasan. Kalimat di situ adalah kekerasan kata kuncinya. Tidak ada kekerasan itu, dek sini aku rampok kau. Gak ada gitu kawan. Tapi dia membuat sebuah ancaman berupa benda atau alat. Menggunakan alat, menggunakan benda, menggunakan tenaga. Kuncinya udah tadi. Nah, misalnya dia bawa parang, kita dicegat di tengah jalan, ditempelkanlah parang di sini. Saya merampok. Bagaimana cara kita mengasihi? Datanglah si tolol Donditan. Dia bilang lapor ke polisi. Menurut kalian dia ini bodoh atau tolol atau bagaimana? Bodoh sekali, tolol. Orang udah ditempelkan parang, udah. Mau lari dia ke kantor polisi mati lah. Memang gak ada otaknya. Kita lagi dirampok nih, ya kan? Dirampok di tengah jalan, ditempelkan parang. Lapor polisi kan? Bagaimana mau lapor polisi? Kantor polisi jauh. Paham ya? Nah, ajaran Kristen mengatakan kasihilah musuhmu. Ya kasih aja. Kau punya dompet, kasih. Daripada nyawamu melayang. Oke lah bang. Jangan sentuh saya, jangan apa-apakan saya. Karena ajaran kami kasihilah musuhmu. Ambillah dompetku ini. Ambil motorku ini. Ambil mobilku ini. Kasihkan aja. Mobil, motor semua bisa dicari. Tapi nyawa nggak bisa dicari. Tapi oleh ketololan Donditan dia bilang lapor polisi. Pakai apa dia mau lapor ke polisi? Cobalah kau lagi dirampok ini. Ditempelkanlah pistol sini. Lapor polisi. Tunggu dulu bang, aku lapor polisi dulu ya. Bisa gak gitu? Memang tolol itu tak bertepi. Donditan, kau manusia pintar di depan babi dan kera. Ya, kalau kau mau cerdas, Donditan, ikutlah atau tanyalah kepada saya sebagai orang Kristen. Makanya aku ajak kau debat, kau nggak berani. Coba kau tanya, jikalau kau di jalan, kau ditodong, gini, diterampok. Bagaimana kau cara berbuat kebaikan, mengasihi musuhmu? Ya gampang saja. Bang, ambillah semua hartaku.
Tapi izinkan aku mendoakanmu. Bisa kita bilang gitu. Ya. Nah, ambil dompet semua, ambil. Cara yang terbaik untuk mengasihi musuh, doakan dia. Kan dia bilang, kasihilah musuhmu, doakan dan berkatilah dia. Kasih aja, berkati. Ini dompetku bang. Oh tapi di dalam dompet itu kawan, tidak akan pernah uangmu lebih dari 5 juta. Karena tebal kali. Oh ATM bagaimana? ATM kan tidak tahu dia pinnya. Kasihkan aja. Ini dompet saya bang. Maka dari itu pintarlah kalian pisahkan ATM di satu lagi kantong-kantong atau apalah. Kalau saya gitu kan. Misalnya dirampok, kasihkan aja dompet ini. Dia nggak akan cari yang lain karena dia buru-buru. Ini bang dompet. Abang mau motor, ini motor. Daripada nyawamu dikonyol, kau lari mau ke kantor polisi sesuai saran si Donditan tolol ini bego ini. Bagaimana kau melari ke kantor polisi orang kau lagi dirampok? Memang bolehlah tolol Donditan, sisakanlah sama kami oten-oten ini. Jangan uclim borong semua ketololan. Sedikit aja sisakan biar kelihatan kami tolol dikit gitu loh. Ya. Kalau kami membahas kitab suci kalian marah. Bisa ku bahas itu. Zuma bilang apa? Orang muslim tidak punya musuh katanya. Orang Kristen punya musuh maka disuruh mengasihi. Hei, banyak ayat di Al-Quran apa katanya? Kafir, bunuhlah. Banyak, tapi kita tidak mau menafsir seperti itu. Memang tidak di musuhmu, ada musuh. Musuh Allah, ada musuh Allah. Dia berhadapan dengan orang Islam yang mengaku Kristen. Kan tidak nampak wajah. Itulah bilang, kasihlah musuhmu. Berarti kalian harus mengasihi iblis. Tataran firman itu kasihi musuh, itu tataran sesama manusia. Tidak pernah kita diajari kasih musuhmu, musuh kita iblis. Iblislah kita kasih. Tapi mereka ini kawan bangga dengan ketololan. Makanya sampai kapanpun negara yang mayoritas seperti orang ini tidak akan berkembang dan tidak akan maju. Negara Arab bisa maju, bukan maju dia banyak uang. Bisa dia dibeli entah apa-apa bisa dibelinya. Ya. Tapi keledainya tetap ada manusia mereka kan paling dungu. Diciptakannya kota kayak Dubai. Tidak diantisipasinya banjir. Itulah bukti kedunguan. Coba lihat China. Wow, hebat kali pembangunannya. Amerika, Jepang. Mereka hebat. Yang membangun siapa? Kafir-kafir inilah. Yang kalau mereka sampai kapanpun tetap dungu. Negara Arab itu ya. Nah, maka dari itu kawan, biarlah kita yang menjelaskan Injil kita kepada mereka. Nah, bagaimana cara mengasihi? Kan dia dibilang kasih musuh. Doakan. Sudah diajari itu cara mengasihi tercepat. Datang rampok. Ayo serahkan seluruh hartamu. Aku kasih bang. Bilang aja kasih. Ini dompetku nah. Ini kunci motor. Kau mau motor ya. Tapi izinkan aku mendoakanmu. Selesai kawan. Aku pikir pun dia akan berpikir itu. Karena ada di ajaran kami kasihlah musuhmu bang. Boleh ya bang aku doakan kau. Terserah kau yang penting harta sudah kuambil katanya. Kau doakan dia percaya di otaknya itu akan terngiang-ngiang terus. Ya. Nah sekarang kita buka lagi ketololan Donditan yang berikutnya. Seru kawan. Ya. Memang bodoh itu tak bertepi. Tapi jangan diborong semua dong. Sisakan sedikit sama oten-oten ini ya. Kalau ini dia dengan siapa ini? Oh bukan mualaf Prince. Iya mualaf Prince si Andre. Enggak ya. Jadi gini kok. Gimana? Kalau menurut kau Dondi, ya kan, poligami yang ada di Bible itu gimana kok? Ini Andre ini yang ngomong. Anda tunggal. Andre tunggal ngomong. Poligami kata di Bible nggak boleh gitu. Sebenarnya gini ya. Gua lurusin dulu. Sebenarnya yang namanya satu cowok banyak istri itu namanya bukan poligami sebenarnya. Oh maksudnya gimana? Ya, poligami itu satu cowok atau cewek punya suami atau punya istri banyak, itu namanya poligami. Tapi kalau hanya satu cowok punya istri banyak, itu namanya poligimi. Kalau satu cewek punya banyak suami, itu namanya poliandri. Nah itu bedanya. Ya tahu itu. Nah cuman memang di masyarakat kita mungkin sudah terbiasa dengar kalau poligami itu konotasinya langsung satu cowok banyak istri. Nah itu sebenarnya istilahnya kurang tepat. Yang benar adalah poligini gitu. Ya.
Ini serius ya? Serius, ini serius ya. Oh, dari tadi lu kira bercanda. Ini serius. Karena gue nggak tahu beneran serius. Nah, ini tambahan lah, informasi aja lah. Terus kalau kita mau bicara ini kita pakai istilah poligami ya, karena orang udah taunya begitu. Kalau kita mau bicara poligami dalam Bible, sebenarnya kalau Andre bilang katanya nggak boleh poligami, berarti dia kurang baca Bible-nya. Dilarang di Bible. Memang benar dilarang. Benar di Bible dilarang memang. Tapi di Bible dilarang hanya untuk raja, hanya untuk gembala. Kalau raja di Perjanjian Lama ya. Kalau di Perjanjian Baru tuh dilarang untuk gembala dan diaken. Diaken tau kan? Diaken tuh istilah Protestan. Kalau Katolik mungkin apa ya? Dulu kan Katolik kan? Iya. Kalau di diaken itu di Protestan tuh disebutnya apa ya? Pekerja lah. Pekerja gereja gitu lah. Pembantu gembala gitu lah. Di Bible itu larangan poligami hanya untuk raja di PL, gembala di PB, dan diaken di PB. Kalau untuk jemaat ada nggak? Gue nggak pernah nemuin. Tapi kan di Bible itu kan malah raja-raja, para nabi. Oke, sekarang gini. Melanggar dong. Sekarang gini. Di Bible ada nggak aturan poligami buat orang yang punya istri lebih dari satu? Ada nggak? Ya, ada. Nih gue tunjukin. Bentar, ini harus ini ya. Keluaran 21:10. Tampilin, Ri. Tuh, baca. Gue gedein dulu deh. Sebentar. Nah, baca nggak? Ya. Yang 10 ya. Nah, tuh yang gue tandain biru tuh. Ya, jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Berarti boleh nggak? Boleh. Poligami? Boleh. Boleh kan? Gua tunjukin lagi yang lain. Ulangan 21:15. Ulangan 21. Keluaran ya. Ulangan 21:15. Sekarang ulangan 21. Nih, coba baca. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintai, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai. Itu apa? Apabila seorang mempunyai 2 orang apa? Istri. Berarti boleh nggak? Boleh. Terus kalau kata Andre nggak boleh gimana ceritanya? Berarti dia nggak pernah baca ini? Atau gimana? Iya kan? Terus baca lagi tuh ayat 16 tuh. Maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Nah, 17 tuh. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya. Yang pertama-tama dialah yang mempunyai hak kesulungan. Berarti kalau dari ayat 15 sampai 17 itu aturan buat 2 istri kan? Aturan kan? Iya. Kalau dia punya 2 istri begini, berarti kan boleh. Yang bilang nggak boleh siapa? Jadi gini kok. Gimana? Kalau menurut Ko Dondi, ya kan, poligami yang ada di Bible itu gimana kok? Ini Andre yang ngomong. Andre tunggal ngomong. Ya, kawan-kawan, untuk masalah poligami ini saya sudah ada videonya waktu itu diskusi dengan siapa ya? Ustadz Naja. Ya, nanti kalian cari aja ya. Ada ayat yang spesifik melarang. Ya, jadi orang ini kan tidak tahu. Ya, yang saya lihat dari Donistan judulnya begini. Pertanyaan. Di Bible ada ayat poligami, memang ada di Bible ayat poligami. Tapi firman Tuhan mengatakan berpoligamilah, nggak ada itu. Itu hanya ada di dalam ajaran Islam di surah 4 ayat 3. Ya, kalau engkau apa katanya yang intinya orang mau menikah anak yatim, tapi takut dia tidak berlaku adil, maka nikahilah orang lain 2, 3 atau 4. Tapi jika takut tidak berlaku adil lagi jika menikah 2, 3 atau 4, nikahilah seorang saja. Itu perintah. Firmannya ada. Kalau di Kristen tidak ada. Lantas mengapa di dalam Bible ada ayat-ayat seperti tadi? Karena manusia ini sudah banyak yang melakukan poligami. Jadi Tuhan memberilah solusi. Tetapi tidak pernah menganjurkan nikahilah 2, 3 atau 4 orang. Gak ada.
nikahilah lebih dari satu, enggak ada. Tapi kasusnya ini mereka sudah mengambil langkah itu menikahi 2 atau 3, 4 orang atau 1000 kayak si Daud sama Salomo ya. Kalau Daud di bawahnya itu ya. Itu yang dimaksud ayat ini kawan. Tapi karena Donditan ini tololnya enggak ketolongan, enggak ngerti dia mana perintah. Mana Tuhan membolehkan poligami. Kalau yang membolehkan poligami contoh surah 4 ayat 3. Itu diperbolehkan, perintahnya ada, nikahilah. Kalau disuruh kau menikahi itu artinya perintah. Paham ya? Di Kristen tidak ada nikahilah 2 orang, nikahilah 3 orang, enggak ada. Tetapi memang Tuhan ada berfirman seperti yang dia bacakan tadi. Itu konteksnya orang ini sudah mengambil istrinya banyak. Mau diapakan? Contohlah Abraham. Abraham mengambil Sarah dan Hagar. Apa Tuhan berkenan kepada Hagar? Tidak kawan. Apakah Tuhan memberkati Hagar? Diberkati. Diberkati juga jadi bangsa besar. Dilindungi juga dia sampai dia pergi ke tanah Param. Itu buktinya Tuhan bertanggung jawab terhadap baik orang berdosa maupun orang percaya. Dia nggak tahu itu. Jadi boleh saya pastikan. Dia ini ketika Kristen abal-abal. Dibawa ke gereja iya. Tapi nggak mengerti apa yang dia baca. Tidak ngerti. Kalau dia paham apa yang dia baca, tidak mungkin pikirannya itu seperti itu. Tidak mungkin dia menjadi manusia pintar luar angkasa dan dunia ini di hadapan babi dan kera. Enggak mungkin kawan. Kalau dia pernah Kristen, makanya saya bilang kayak saya lah. Donitan bilang apa? Saya kosongkan dulu pikiran saya, terus saya mulai membaca Bible itu dan membaca Al-Quran gini-gini. Saya dari dulu udah melakukan itu. Bahkan saya kuliah di Universitas Ahmad Dahlan, lulusan ini bro. Saya kosongkan pikiran saya, bahkan saya sempat ateis, sudah aku bilang. Apa yang saya cari? Saya mencari kebenaran di dalam Al-Quran dan kesalahan di dalam Bible. Sampai hari ini tak saya temukan. Entahlah nanti. Paham ya? Nah, bagaimana Donditan begitu gampang mengatakan biar seolah-olah lama 7 tahun. Saya tidak percaya itu alasan dia meninggalkan. Pasti ada yang lain. Biasanya kalau enggak perempuan katanya dia udah nikah lagi ya. Saya enggak tahu. Dengan orang Padang katanya Sumbar atau gimana saya enggak tahu ya. Ada yang buat di TikTok itu istrinya diceraikannya karena enggak mau ikut dia katanya. Itu kan gampang-gampangnya aja itu kawan. Ya. Makanya kawan-kawan, dari cara dia bicara, dia itu hanya cerdas di hadapan babi dan kera. Di hadapan sang debater dia manusia paling tolol. Ya. Gak tahu apa-apa tapi merasa dia paling pintar. Ya. Coba sajalah. Kita lihat apa kata dia ini kan. Kalau kau lagi ditodong senjata kayak dirampok lah. Apa yang kamu lakukan? Mengasihi dia? Kan tidak. Kau kan lapor ke polisi kan. Minta keadilan. Kamu bodoh. Masa Pak tunggu dulu dirampok dia. Tunggu dulu sebentar Pak aku mau lapor polisi dulu. Kan kebodohan itu kawan. Tidak saya temukan kecerdasan sedikit pun di dalam ucapannya. Tapi kalau di hadapan babi dan kera, dia cerdas. Kera manggung-manggung aja, babi senang. Wah, ya. Ya. Jadi inilah kawan-kawan yang harus kalian perhatikan. Tidak ada Donditan itu cerdas, tidak bodoh. Aduh, kalau saya meninggalkan Yesus kawan, kira-kira ketika kalian bertanya sama saya, apa yang harus saya jawab? Rekaman jawaban saya masih kalian punya. Dan ketika saya bertanya sama kalian, apa yang mau saya tanya? Itulah sebabnya ditawari Moko Ginta saya, uang saya tolak. 60-40. Pertama 70-30. Saya 30, dia 70. Dirubahnya jadi 60-40. Saya tolak uang. Kita akan keliling Indonesia, keliling dunia. Saya tolak, tidak. Karena saya tahu apa yang mau saya tanyakan dan apa yang mau saya jawab, saya tahu. Ketika saya misalnya di situ orang bertanya misalnya, saya kan tahu contohlah kayak sobat. Mengapa setiap saya melihat salib katanya, saya merinding begono. Tentu saya jawab dulu dari Quran, oke. Di dalam Quran ada 2 hukuman salib. Hukuman salib pertama punya Fir'aun. Ini ayatnya. Hukuman salib kedua surah 5:33. Fir'aun saya lupa ya surah berapa nanti kita. Hukuman salib yang kedua dari Allah, bukan dari Fir'aun. Berbahagia kalau kalian disalibkan artinya apa?
Allah marah. Kalau disalibkan menurut hukum salib Fir'aun, artinya apa? Allah senang sama kalian. Maka Fir'aun yang marah. Apakah Fir'aun masih hidup? Enggak ada, berarti hukum salib Fir'aun udah hidup, udah mati. Sekarang Allah, apakah dia kekal? Kekal selamanya. Hukum salib Allah masih ada, masih. Mungkin kau merinding karena kalau disalib artinya Tuhan menghukum kau. Begitu jawabannya kawan. Enggak langsung, haleluya. Kata dia kan, ambulan, ya ada salib, gini-gini. Wah, di dalam salib ada jin kafir. Katanya. Itu pernyataan yang keliru kalau dikatakan di dalam salib ada jin kafir. Karena itu hukuman dari Allah SWT. Baca surah 5 ayat 33. Gak ada pintarnya Donditan itu. Otaknya, aduh pintarnya di hadapan babi dan kayak raja. Surah 5 ayat 33. Ada yang bilang, wah kau di Facebook. Berdebatlah sama Donditan. Muka ketemu muka. Sudah ku tantang, dia gak berani, ku bilang. Pernah ku buat, mau nangis juga di dalam sebuah, apa namanya itu ya, Zoom kalau gak salah, atau StreamYard ya. Punyanya Gerah Mualaf, pertama-tama kali dia cari nama. Saya kan ada situ. Jadi banyak orang saya orbitkan. Donditan mulai orbitkan ketika saya melawan dia waktu ya. Disuruh Gerah Mualaf masuk bang katanya. Rupanya orang mau orbitkan Donditan. Hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib. Atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang. Atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia. Dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Jadi janganlah kalian menghina salib. Salib itu hukuman Allah SWT. Kalau kau menghina salib artinya kau menghina Allah SWT. Karena dia yang menurunkan hukum salib. Tapi Fir'aun pun mengeluarkan hukum salib. Lebih tua hukum salib Fir'aun daripada hukum salib Allah SWT. Cara penyalibannya sama percis. Tapi saya tidak mau mengatakan seperti yang di pikiran kalian saya tahu. Berarti Fir'aun dong Allah itu. Enggak, saya tidak pernah mengatakan. Memang Fir'aun pernah mengatakan dia jadi Allah. Kan ada itu di dalam apa? TikTok reel itu. Iblis marah kepada Fir'aun karena dia pernah menyatakan diri dengan Allah. Sementara iblis tidak pernah menyatakan diri dengan Allah katanya. Ya, itulah kawan-kawannya. Oke lah. Ini sudah mau tengah 7, aku udah lapar. Mau makan dulu ya kawan-kawannya. Nanti kami ada acara juga, tapi aku makannya dikit aja lah. Saya cukupkan dulu sekian. Kawan-kawan bantu saya ya untuk pengadaan 20 kursi. Pintu sudah saya beli jadi dari pintu kayu ya. Jadilah dari apa itu ya. Harganya ya hampir 900-an lah. Sudah itu salib, besok dekat saya pasang. Satu lagi nunggu selesai wallnya itu. Keramik sudah mau selesai. Batu alam sudah mulai dikerjakan lagi. Kemarin sudah saya beli lagi ya. Besok, kalau nggak besok Rabu saya ke Pekanbaru. Mau mencari kursi dulu ngintel-ngintel mana yang murah ya. Kalau ada bawa, kalau nggak ada sabar. Tapi nggak mungkin sabar lagi kawan. Karena itu jemaat semakin banyak harus ditambah. Kalau nggak ditambah mau duduk di mana mereka? Itu kupikir ya. Kalau beli kursi plastik sayang. Ya. Jadi itulah dulu ya kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kalau mengenai plafon, kekurangan dananya masih segini ya. Jadi kalau kalian mau bantu, tuliskan di situ plafon. Biar ini berkurang. Kalau nggak ada saya anggap membeli pasir, semen, sama membantu gaji tukangnya. Saya tambah lagi tadi 1 tukang untuk batu itu ya. Biar cepat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam sang debater. Sehat selalu, berbahagia selalu dimanapun kalian berada. Shalom.